kita coba untuk rentang tanggal transaksi antara 1 sampai 30 ya. Di sini kita gunakan misalnya untuk transaksi tanggal 1 bulan 6 tahun 2022. Nah, bisa masuk ya karena masih masuk dalam rentang tanggal transaksi yang kita tetapkan. Seperti itu ya. Oke, kita coba yang lainnya misalnya di tanggal 1 bulan 6 tahun 2022. Nah, karena tanggal salah ya karena rentang tanggalnya kita pakai 1 sampai 30. Halo semua, melanjutkan sesi pembelajaran kita minggu lalu tentang data validation. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang data validation untuk tanggal, yakni periode tanggal, tanggal maksimal, tanggal minimal, kriteria tahun atau bulan, dan jumlah hari. Bagaimana caranya? Yuk, di sini sebagai contoh kita punya buku kas harian Warung Rujak Ibu Nopi periode Juni 2022. Nah, di sini ada tabelnya ya. Tanggal transaksi, deskripsi, nomor bukti, dan seterusnya. Oke, disinilah kita akan membuat data validation-nya untuk periode tanggal ya. Oke, langsung saja kita akan membuat data validation-nya untuk periode tanggal. Kita blok rank-nya dari B7 sampai B16, kemudian data dan data validation. Nah, di setting ini untuk allow-nya kita gunakan date ya, kita gunakan date, kemudian date datanya kita biarkan between, kemudian untuk start date-nya kita ketikkan tanggal yang akan kita periodekan ya, tanggal awalnya. Di sini sebagai contoh tanggal 1 bulan 6 tahun 2022 dan untuk end date-nya tanggal 30 bulan 6 dan tahun 2022. Kalau sudah kita ke input message, di input message ini untuk title-nya kita gunakan title atau judul tanggal transaksi, seperti itu aja ya. Oke. Nah, di yang ini ya, untuk input message-nya kita gunakan rentang tanggal antara 1 sampai 30 Juni 2022. Nah, untuk show input message ini jika kalian tidak suka ditampilkan maka tinggal centangnya dibuang saja. Oke. Sementara kita tampilkan dulu. Kemudian untuk error alertnya kita gunakan stylenya stop, kemudian untuk titlenya tanggal salah gitu aja ya. Oke. Tanggal salah. Untuk error message-nya kita pakai kalimat misalnya rentang tanggal salah gitu aja ya, yang simple. Nanti pada ininya bisa dirubah-rubah sesuai kebutuhan teman-teman. Oke. Kita kembali ke setting, kemudian tekan oke ya. Kita coba untuk rentang tanggal transaksi antara 1 sampai 30 ya. Di sini kita gunakan misalnya untuk transaksi tanggal 1 bulan 6 tahun 2022. Nah, bisa masuk ya karena masih masuk dalam rentang tanggal transaksi yang kita tetapkan. Seperti itu ya. Oke, kita coba yang lainnya misalnya di tanggal 1 bulan 6 tahun 2022. Nah, karena tanggal salah ya karena rentang tanggalnya kita pakai 1 sampai 30. Seperti itu ya. Oke, kita coba 30 misalnya ini bulan Mei ya. Nah, ini juga salah karena untuk bulannya rentang tanggal yang kita tetapkan adalah 1 Juni sampai 30 Juni. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini misalnya kita gunakan untuk deskripsinya pakai misalnya ya sebagai contoh belanja bahan baku misalnya. Nah, untuk nomor buktinya kita tulis 001 garis miring UK garis miring 06 ya garis miring 22. Nah, 22 gini aja. Oke. Untuk ininya saldo masuknya kosongkan, dan untuk keluarnya kita misalnya gunakan 450.000 aja, 450.000 terlalu kecil, misalnya 4.500.000 gitu ya. Oke. Nah, untuk di sini di kolom saldo ini biar lebih rapi,
kita akan menggunakan rumus yang sedikit lebih kompleks. Oke, gunakan sama dengan kemudian if ya. Kita gunakan if untuk logical testnya. Kita pakai misalnya ini ya. Untuk logical testnya gunakan E7 lebih besar dari 0. Maka jika E7 lebih besar dari 0, maka nah gitu ya. Kurung buka G6 ditambah E7 kemudian kurangi dengan F7 ya, seperti itu ya. Oke. Kalau sudah tutup kurung dan copy yang dari sini sampai sini, karena ini rumusnya akan hampir sama, hanya nanti kita rubah di logical testnya saja ya. Kalau sudah di copy kemudian semikolon dan paste di sini ya, atau paste di sini. Oke. E7-nya kita ganti dengan F7. Nah, gitu ya. Jika F7 lebih besar dari 0, maka G6 ditambah E7 dibuang F7. Kemudian semikolon, dan untuk value if false-nya kita gunakan tanda petik, tutup kurung 2 kali dan enter. Ya. Sudah muncul, kita copy ke bawah. Nah, gitu ya. Jadi meskipun transaksinya tidak ada, maka rumusnya pun akan tidak terlihat atau tidak ada nominal. Nah, ketika ininya kita isi, maka otomatis untuk saldonya akan bertambah atau berkurang, seperti itu ya. Oke, misalnya kita isi ini dengan hasil penjualan UM garis miring 06 garis miring 22 gitu ya. Untuk tanggalnya misalnya tanggal 2 bulan 6 tahun 2022, seperti itu ya. Oke, ini untuk data validation yang pertama, yaitu untuk periode tanggal ya. Kita akan ke data validation yang kedua, yaitu untuk tanggal maksimal ya. Tanggal maksimal kita blok ranknya, kemudian pergi ke data dan data validation. Nah, untuk allow-nya masih gunakan date ya, masih gunakan date, tapi untuk ininya, untuk datanya kita gunakan ini ya, less than. Kita gunakan less than, dan untuk end date-nya adalah tanggal yang akan kita tetapkan sebagai pembatas dari tanggal maksimal. Misalnya tanggal 6 bulan 6 tahun 2022, seperti itu ya. Karena kita misalnya ini untuk transaksi per minggu atau transaksi mingguan, seperti itu ya. Oke, untuk input message-nya, untuk title kita isi tanggal transaksi masih sama seperti tadi. Kemudian untuk input message-nya juga masih sama, gunakan rentang tanggal antara 1 sampai 5 Juni 2022. Kalau tadi di periode itu rentang tanggalnya 1 sampai 30, maka di sini 1 sampai 5, karena kita asumsikan ini untuk kas harian mingguan gitu ya. Oke, untuk title-nya kita gunakan kalimat yang sama seperti tadi, tanggal salah, dan untuk error message-nya kita ketikkan rentang tanggal salah, gitu aja ya, yang simple. Oke, sebentar, ini pakai huruf besar, kasih tanda seru dan kembali ke setting, kemudian oke. Nah ya, sudah muncul tentang transaksi tentang tanggal antara 1 sampai 5 Juni 2022, seperti itu. Kita coba di tanggal 6 misalnya, bulan 6 tahun 2022. Nah, tidak masuk ya, karena tanggal maksimal yang kita tetapkan adalah 1 sampai 5 Juni, atau tanggal maksimalnya adalah 5 Juni, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau untuk tanggal 5 dia bisa masuk karena tanggal maksimalnya adalah tanggal 5 Juni. Nah, gitu ya. Untuk tanggal 2 juga bisa masuk. Oke, sebentar. Nah, sekarang kita akan yang kebalikannya, yaitu tanggal minimal. Masih sama, data dan data validation, kemudian ini allow-nya date, dan di datanya kalau tadi less than kita gunakan greater than ya. Kali ini kita gunakan greater than, dan untuk start date-nya kita pakai misalnya untuk start date-nya tanggal 4
bulan 6 tahun 2022. Misalnya karena asumsinya ini juga untuk buku kas mingguan seperti itu ya. Oke, untuk title-nya kita gunakan tanggal transaksi, kemudian untuk input message-nya kita gunakan atau kita ketikkan rentang tanggal antara 05 sampai 11 ya. Ya, 05 sampai 11 Juni 2022 ini untuk stylenya tetap stop, dan untuk title-nya masih sama seperti tadi, tanggal salah. Kemudian untuk error message-nya kita gunakan pesan rentang tanggal salah, masih sama ya seperti tadi. Oke, kalau sudah kita kembali ke setting dan oke ya. Nah, sudah muncul, kita akan coba ini rentang tanggalnya dari tanggal 5 sampai tanggal 11 Juni ya, karena ini asumsinya adalah untuk buku kas mingguan seperti itu ya. Oke, kita coba tanggal 4 bulan 6 tahun 2022 apakah bisa masuk. Nah, tidak bisa ya, karena tanggal minimalnya harus tanggal 5 sampai 11 Juni seperti itu ya. Oke, kalau tanggal 11 bisa masuk karena ini masih dalam cakupan rentang yang kita tetapkan. Tanggal 3 juga sama, tidak bisa masuk karena di bawah tanggal 5. Oke. Nah, sekarang untuk yang ini kita akan menggunakannya untuk tanggal berdasarkan kriteria atau tahun ya. Kita gunakan yang tahun dulu, kriteria tahun. Ini allow-nya custom, dan untuk formulanya kita ketikkan formula sama dengan ya, kita gunakan sama dengan, kemudian yours ya. Kita gunakan year. Oke, klik yang ini, kemudian tutup kurung dan sama dengan 2022. Jadi di luar tahun 2022 maka otomatis akan ditolak ya. Oke, karena ya ini polanya masih sama, jadi biar ini kita kosongkan saja ya. Nanti kebutuhannya teman-teman tinggal isi saja sendiri. Oke, kita tekan oke dan kita coba untuk rentang tahun apakah ini berjalan. Nah, berjalannya karena 2021 itu bukan 2022 seperti itu ya, karena yang kita tetapkan hanya untuk tahun 2022 saja. Misalnya 1 atau 2 ya, kita gunakan tanggal 2 bulan 6 tahun 2022 bisa masuk karena tahun 2022 yang kita tetapkan. Nah, kalau 2023 tentu dia akan menolak. Nah, bagaimana kalau untuk bulannya? Tinggal diganti saja dari years ini kita ganti menjadi month ya. Ininya kemudian dari 2022-nya ganti dengan bulan yang ingin kita tetapkan. Untuk Juni misalnya tanggal bulan 6 ya. Nah, ini karena kita bulan Juni maka bulan 6. Kita coba kalau kita pakai bulan Mei, nah akan ditolak ya. Oke, semoga ini mudah dimengerti. Karena sebenarnya ini sangat simpel ya, hanya perlu ketelitian saja seperti itu. Oke, nah yang terakhir kita akan gunakan untuk menghitung hari. Misalnya asumsinya warung Ibu Novi ini hanya berjualan di hari Minggu. Jadi untuk ininya custom, kemudian formulanya B7 dibuang B6 sama dengan 7 gitu ya. Oke. Nah, kita coba ininya karena asumsinya hanya hari Minggu, berarti tanggal 29 Mei ininya mulainya ya. Oke, hari Minggu itu tanggal 5, 12, 19, dan 26. Tanggal 5 masuk karena dia hari Minggu. Nah, untuk 12 juga masuk, dia juga hari Minggu. Kemudian bagaimana kalau kita pakai tanggal 20? Nah, tanggal 20 nggak masuk ya karena ini hari Senin. Oke. Bagaimana dengan tanggal 18? Tanggal 18 bulan 6 2022. Ini juga nggak masuk karena 18 adalah hari Sabtu. Sementara kalau 19 dia otomatis masuk karena ini masuk hari Minggu. Oke, mungkin ini saja video
kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.